Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang wow, luar biasa banget. Kita mau bedah tuntas soal Indonesia, sebuah negara dengan ribuan wajah budaya yang super kaya. Nah, pertanyaannya, kok bisa ya? Apa sih yang bikin keragaman di belasan ribu pulau ini jadi hidup banget dan penuh warna? Penasaran kan? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Coba deh bayangin skalanya. Kita ngomongin ribuan pulau loh. Ratusan suku bangsa, masing-masing dengan budayanya yang unik, dan itu semua di bawah satu bendera, satu negara. Ini tuh kayak kanvas raksasa yang coraknya macem-macem banget, dan sekarang kita akan lihat detailnya. Oke, kita mulai ya. Kita masuk ke faktor pertama yang bisa dibilang jadi akarnya semua ini. Apa itu? Lokasi strategis Indonesia. Jadi gini, posisi Indonesia itu pas banget di tengah-tengah. Bener-bener di persimpangan dunia. Di antara dua benua raksasa, Asia dan Australia, plus diapit dua samudra, Hindia dan Pasifik. Nah, ini bukan cuma soal geografi di peta loh. Posisi ini bikin Indonesia jadi semacam meeting point alami buat seluruh dunia. Gara-gara lokasi ini, dari dulu banget, Nusantara itu udah kayak jalan tol super sibuk buat perdagangan internasional. Bayangin aja, selama ratusan tahun, kapal-kapal dari mana-mana lewat sini. Jadi bukan cuma barang yang lalu lalang, tapi juga manusia, ide-ide baru, semua ngalir deras, bawa perubahan. Dan ini nih bagian paling pentingnya. Para pedagang itu nggak cuma bawa barang dagangan, kayak rempah atau kain, mereka juga bawa ya agama baru, bahasa baru, kebiasaan baru, budaya baru. Nah, dari interaksi inilah, dari percampuran inilah, lahir sesuatu yang unik banget. Seni, masakan, tradisi, semuanya jadi perpaduan antara budaya lokal dan budaya pendatang. Keren kan? Oke, tadi kita udah bahas pengaruh dari luar. Sekarang, kita lihat ke dalam yuk. Faktor kedua yang nggak kalah pentingnya, kondisi alam Indonesia yang luar biasa beragam. Coba pikirin deh, di Indonesia itu ada semuanya. Ada gunung berapi yang dingin, ada pantai tropis yang panas banget. Nah, setiap lingkungan yang beda ini, ya jelas menuntut cara hidup yang beda juga. Jadi, alamnya lah yang secara langsung ngebentuk kebiasaan masyarakat. Mulai dari makanan mereka, pakaian mereka, sampai bentuk rumah mereka. Nih, contoh paling gampangnya. Orang yang tinggal di pesisir, yang cuacanya panas, ya wajar dong pakai baju tipis dan kerjanya jadi nelayan. Beda banget sama yang tinggal di gunung. Udaranya dingin, jadi mereka pakai baju tebal dan jadi petani. Jelas banget kan? Ini bukti nyata kalau alam itu ibarat arsitek yang rancang budaya kita. Nah, faktor ketiga yang terakhir nih, yang ini fokusnya ke manusianya, ke masyarakatnya itu sendiri, yaitu soal sikap mereka. Seberapa terbuka sih mereka sama hal-hal baru, sama perubahan? Jadi, ada dua sisi nih. Di satu sisi, ada banyak banget masyarakat yang ya super terbuka. Mereka cepat banget menyerap modernisasi, teknologi, pengaruh dari luar. Budaya mereka jadi terus berkembang, dinamis, nggak berhenti di satu titik. Tapi di sisi lain, ada yang kontras banget. Contohnya, masyarakat Baduy di Banten. Mereka ini komunitas yang dengan sengaja memilih untuk hidup persis seperti cara nenek moyang mereka dulu. Mereka benar-benar ngejaga tradisi mereka biar nggak terpengaruh sama dunia luar. Oke, jadi kita udah punya 3 bahan utama nih. Terus, gimana ketiganya ini nyambung dan ngebentuk Indonesia yang kita kenal? Yuk kita rangkum semuanya biar kelihatan gambaran utuhnya. Jadi, bisa kita simpulkan ada 3 resep utama keragaman Indonesia. 1, lokasi strategisnya yang jadi pintu gerbang dunia. 2, kondisi alamnya yang macam-macam yang bikin masyarakatnya harus kreatif beradaptasi. Dan 3, sikap masyarakatnya sendiri yang ada di spektrum antara sangat modern dan sangat tradisional. Nah, 3 hal inilah yang kayaknya menenun permadani budaya Indonesia yang luar biasa kaya ini. Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penting buat direnungkan. Di zaman sekarang yang semuanya serba terhubung, kira-kira gimana ya caranya biar benang-benang budaya yang unik ini nggak putus atau hilang di telan zaman? Ini jadi PR buat kita semua kan? Gimana peran kita masing-masing buat ngejaga warisan ini supaya tetap hidup?